Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayoga. Dan sekarang kita lagi live sama teman-teman semua dan ingin membuat Sunday Market Breakdown, yang dimana ini adalah kegiatan rutin kita setiap hari Minggu untuk melihat market di hari Senin untuk minggu depan. So, kita langsung aja masuk ke chart, yang dimana di sini kita memiliki beberapa watchlist. Dan yang pertama itu udah pasti gold. Jadi ini adalah chart dari gold, dan kita langsung saja masuk ke time frame daily. Nah, di sini kalau kita lihat dari daily time frame, closing candle terakhir 3 hari terakhir sebelum market close, di sini terlihat benar-benar rejection yang sangat clear banget di area 1794 sampai 1790. Nah, dengan adanya rejection seperti ini, mungkin kita bisa berasumsi bahwa ini adalah pembentukan higher low dari si gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari tren yang ini, nah dari tren ini dia ada potensi untuk membuat sebuah bullish trend. Nah, cuma di sini kita masih membutuhkan confirm. Kalau kita lihat di sini ada satu double bottom yang buat dia reverse sampai nyentuh di angka 1917. Yes, di sini kita bisa melihat ada pergerakan yang cukup cukup gini ya, cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini ini sekitar 2300 pips. 2360 pips. Yes, itu pergerakan yang normal dalam jangka waktu dari tanggal 1 April sampai 1 Juni. Itu sekitar 3 bulan ya. Nah, jadi dengan adanya bullish trend seperti ini, dan di sini dia langsung dibalas oleh bearish yang cukup strong, yang dimana ini dari penurunan bearish ini kita udah sempat ngincer dari area tersebut, dan ternyata ketika FOMC dia langsung ke 1760. Nah, kebetulan minggu depan itu ada FOMC, dan kita akan melihat bagaimana respon market di minggu depan ini, karena mungkin akan cukup keras memberi volatile ke dalam market. Nah, di sini ada potensi untuk gold membentuk correction dalam waktu yang cukup dekat. Lalu dia bisa jadi continuation, atau di sini kalau dia respect terus terhadap higher high dan higher low, maka di sini ada kemungkinan besar dia menjadi double top, atau dia respect ke area double top yang ini, dia naik dulu sampai 1798 baru dia drop. Ini adalah possibility yang saya lihat untuk gold. Nah, kalau kita lihat di sini, gold bisa aja naik lagi sekali ke area ini, karena kalau kita lihat ini di area 1961 itu area yang cukup cukup strong. Nah, jadi ini possibility yang akan terjadi untuk gold, dan kita nggak bisa memprediksi ini terlalu jauh, karena kita akan membahas untuk khusus minggu depan aja. Oke, kita udah punya gambaran di daily time frame, which is yang pertama itu di sini ada support, dan di sini ada impulsive candle, impulsive trend. Ini adalah impulsive trend, dan ini adalah fase correction. Entah fase correction ini akan terus berlanjut atau dia hanya membentuk sebuah flag. Kita akan mencari confirm di minggu besok, karena ketika FOMC kita harus sudah ready. Nah, dari sini mari kita breakdown ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, di sini terlihat gold ini naiknya memang korektif.
turun lagi, sehingga di sini ada sebuah konsolidasi yang cukup panjang yang dimiliki oleh si gold. Nah, kalau dari time frame 4 jam kita pasangin garis di sini, ini dia udah respect berkali-kali. Berarti di sini ada demand yang cukup strong, yang cukup kuat yang dimiliki oleh gold ini sendiri. Nah, sekarang gimana? Setelah adanya demand yang cukup kuat, possibility-nya gold ini akan melanjutkan kenaikannya. Ini possibility. Garis besar yang saya lihat adalah gold akan masih bearish. Why? Jadi di sini kita bisa melihat ada korektif juga di sini. Korektif trend. Nah, di sini ada korektif trend yang dibentuk oleh si gold dan dia tertahan juga di area 1790. Belum bisa dijebol oleh si gold. Sekarang kalau kita turunin time frame ke time frame 1 jam, di time frame 1 jam kita akan menunggu higher high. Nah, di angka 1809 ini pasti akan menjadi sebuah area yang cukup strong. 1809 sampai 1813 ini masih akan menjadi sebuah area yang cukup keras untuk dijebol oleh si gold. Dan kalau kita menggunakan trendline dari area ini, kita ambil trendline, ini juga jatuhnya sama di angka 1811 sampai 1813. Dan kalau kita ambil di sini ada sebuah resisten. Nah, kesimpulannya adalah kita akan menunggu bagaimana struktur dari market ketika dia sudah hit di area 1813. Nah, ketika dia sudah hit di area ini, apakah dia akan korektif atau impuls? Kita belum tahu karena dia belum terjadi. Kita akan melihat di sini. Nah, yang kita lihat di time frame 1 jam adalah beberapa kali rejection di area ini. Berarti di sini adalah sebuah supply yang direspect oleh si gold. Nah, dengan adanya supply tersebut, gold ini bisa aja turun, bisa aja naik. Kenapa begitu? Karena di sini dia belum cukup bullish yang memiliki kekuatan cukup tinggi. Karena di sini bullishnya masih korektif. Yang kita butuhkan adalah satu tren yang panjang, teng. Nah, ketika ada tren yang seperti ini, inilah yang kita butuhkan untuk kita mengetahui kemana arah tren tersebut. Oke, kemungkinan jika memang minggu depan itu FOMC, dia mungkin akan sideways korektif, sehingga ketika dia FOMC-nya rilis, ini akan menjadi sebuah sebuah dorongan yang cukup besar. Jadi target saya adalah ketika FOMC ini dia menyelesaikan falling wedge-nya di sini, baru dia akan bullish ketika FOMC. Kenapa bullish? Karena kalau kita lihat di XY, dia lebih cenderung ke arah turun. Nah, jadi untuk minggu depan mungkin kita harus santai dulu, relax, karena FOMC akan memberi kita keputusan kemana arah tren ini akan meneruskan. Nah, kalau kita lihat dari kemarin ini memang benar-benar nggak jelas banget, super nggak jelas dari market, anomali parah, naik turunnya nggak jelas. Dan mudah-mudahan ketika FOMC itu rilis, next trade kita bisa mengambil puing-puing cuan yang udah kita nggak dapat kemarin. Anyway, kita akan bahas DXY setelah ini. Nah, dari gold mungkin ada yang mau bertanya buat teman-teman yang lagi live. Saya habis ninggal HP. Anjay, nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Kalau memang nggak ada yang mau bertanya, mari kita lanjut ke DXY. Oke, DXY di sini running
sesuai prediksi kita. Nah, di sini kita ada di chart dalam DXY. Nah, kalau kita lihat DXY clear banget ada sebuah rising wedge, sedangkan gold itu dia malah membentuk falling wedge. Nah, dari adanya dua keterbalikan tersebut, dua berlawanan itu, saya mengambil kesimpulan sendiri bahwa DXY ini butuh penurunan untuk pembuatan higher low. Sedangkan gold itu dia butuh kenaikan untuk membuat sebuah lower high. Jadi dari dua yang terjadi dalam gold dan si DXY ini, kita bisa menunggu ketika FOMC itu rilis. Akankah dia menjawab forecast dari technical analysis yang saya buat, atau dia malah memberantakan skenario kita? Karena target saya sendiri, si DXY ini ada potensi masih untuk melakukan penurunan lagi sekali, baru dia benar-benar reversal dari tren turunnya ini, tren bearishnya. Nah, selain itu juga dia bisa aja ngebuat higher low. Di sini ada rising wedge, dia ngebuat higher low, lalu dia jika memang ini adalah higher low, maka dia akan melanjutkan tren. Maka di sini kita bisa mengikuti tren bullish dari si DXY. Entah itu di USD CAD, USD Swiss franc, USD yang isi USD lah. Kita bisa ngambil buy di pair-pair tersebut. Nah, cuman masih butuh sebuah confirm. Nah, confirmnya itu adalah ketika FOMC itu udah rilis. Oke, jadi ini akan kita bahas di waktu mendekati live di FOMC nanti. Nah, sekarang saya ingin sharing sedikit, mungkin 2-3 pair lah untuk kita trade di minggu depan, apa aja yang bagus. Itu saya udah ada 3 watchlist. Yang pertama itu ada di Euro JPY. Nah, Euro JPY dari daily time frame di sini kita bisa melihat adanya sebuah channel di sini, dan di sini ada trend line juga. Jadi kalau kita sesuaikan, kita update, ini kita bawa ke sini, lalu ini kita bawa ke sini. Ini bisa aja, oke? Ini bisa aja seperti ini jadinya. Jadi kalau kita update dari si Euro Jepang, ini bisa jadi seperti ini. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita tahu bahwa tren dari si Euro Jepang ini memang lagi bullish. Oke, tren dari Euro Jepang memang lagi bullish, dan kalau kita tarik garis ke sini masih ada potensi untuk si Euro Jepang ini membentuk sebuah tertats di versi daily time frame. Nah, ini adalah gambaran secara garis besar untuk Euro JPY. Nah, kalau kita masuk ke time frame 4 jam di sini, nah di sini saya ada ngambil agresif di sini ketika dia nge-week ini dan udah running sedikit. Nah, the reason is kenapa saya mengambil buy di Euro Jepang ini. Yang pertama tadi kita udah tahu bahwa dari daily time frame Euro Jepang ini hit di area trendline lalu dia mantul. Nah, di second reasonnya adalah di sini kita punya sebuah descending broadening wedge yang udah di break and retest, dan dari 1 jam. Nah, dari 1 jam di sini kemarin saya berasumsi bahwa ini adalah higher low dari si Jepang, Euro Jepang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah support yang udah ada false break di sini. Di sini ada false break, lalu dia impuls naik. Nah, cuman di sini kita masih membutuhkan sebuah confirm di mana area resisten ini harus dijebol dulu.
Karena kemarin saya berasumsi ini juga akan menjadi invert head and shoulder. Kalau teman-teman mau yang lebih konservatif, teman-teman bisa nunggu break and retest baru bisa follow trend. Karena kalau dari daily time frame ini, kalau misalkan dia valid menjadi bullish, ada potensi untuk dia naik ke area ini, ke 140. Ada potensinya seperti itu karena trennya lebih cenderung bullish. Tren cenderung bullish, dan untuk long term ada potensinya dia kesini. Nah, kalau kita lihat dari one week, time frame di sini, ini benar-benar baru banget trennya ini jadi fresh banget. Sehingga di sini dari one week saya mengambil sebuah kesimpulan dia akan masih dalam uptrend. Mungkin dia akan meniru yang di sini. Nah, di sini adalah history repeat itself. Ini kalau kita lihat yang bullish mungkin akan terjadi seperti itu juga. Oke. Karena technical analysis berdasarkan history repeat itself, maka ini bisa kita jadikan sebuah watchlist. Entah itu kita akan menunggu flag di time frame 1 jam atau di 4 jam untuk follow di skenario. Kalau kita ambil di sini ada sebuah trend line, ya paling nggak dia akan naik sampai di area trend line dulu, baru kita lihat bagaimana respon dari si Euro Jepang. Atau dia naik sampai di area resistan, break and retest, baru dia bullish. Nah, di sini poin pentingnya adalah kalau kita zoom in dari candlestick, dia benar-benar lagi strong-strongnya bullish. Dan kalau kita lihat dari daily time frame juga kemarin closing candle-nya bullish engulfing. Ini bullish engulfing, ini hammer bullish engulfing, ada inside bar, lalu potensinya dia bakal melanjutkan kenaikan. Itu untuk watchlist yang kedua setelah gold. Oke, di next watchlist itu ada di CAD JPY. Nah, CAD JPY ini udah benar-benar running as my forecast sebelumnya. Di sini ada sebuah double bottom yang ngebuat dia bullish. Cuman kemarin saya cuman nge-share di video ya. Saya udah share di video. Wait. Nah, kalau dari candlestick yang saya lihat di sini adalah CAD JPY ada potensi untuk membuat higher low. Jadi kita akan fokus menunggu higher low dari si CAD JPY ini. Nah, kalau dari time frame 1 day di sini trend masih cukup strong dalam bullish trend. Oke, kita coba ilangin. Ini, nah, kita tarik, coba ambil trend line di sini. Ada sebuah trend line, ambil area di sini. Bisa menjadi area. Nah, kesimpulannya adalah si CAD JPY jika memang akan membuat higher low di sini pada time frame yang kecil, maka dia bisa bullish. Tapi kalau dia gagal buat higher low, dia akan bearish, correction, continuation sampai di area trend line. Jadi ini adalah skenario yang cukup bagus untuk kita trade di CAD JPY. Karena di sini juga bisa menjadi head and shoulder, lalu dia bisa menjadi turun. Nah, kita akan menunggu confirm ketika dia memang betul membentuk higher low di versi 4 jam ini. Atau entah dia akan korektif seperti ini sehingga dia sampai di area resistan, lalu dia membentuk invert head and shoulder, baru kita menunggu dia selesaikan right shouldernya di sana. Dan ini udah kita punya 3 watchlist, dan last di watchlist saya adalah Euro GBP. Nah,
Euro GBP sudah seperti forecast yang sebelumnya saya share. Dia false break di area ini, dia turun, dan potensinya di sini kalau kita lihat, kita remove. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Kita update lagi trendline-nya di sini. Ini kita pasang di sini. Oke, tren memang lagi lebih cenderung ke bearish trend. Lagi fase korektifnya si Euro Jepang. Nah, potensinya di sini yang saya lihat, dia ini bisa aja membentuk flag besar sehingga dia bisa turun menyelesaikan tertouch di sini. Dan kalau kita ambil di sini adalah sebuah area support juga. Oke, di sini kita bisa lihat sebuah area support. Ada potensinya dia membentuk double bottom atau dia false break di double bottom seperti yang di sini dia false break. Oke, dia di sini false break. Lalu dia lanjutkan turun. Ini bisa menjadi dia false break, cuman dia nyentuh di area trendline, baru dia melanjutkan kenaikannya dia. Nah, ini versi 4 jam. Kalau kita lihat dari daily time frame, di sini tren memang cenderung lagi bearish. Dan di sini kita bisa lihat dia mirip seperti gold tadi yang kita lihat, double bottom ngebuat dia bullish. Dan sedangkan di sini potensinya dia akan menjadi double bottom. Jadi dengan adanya double bottom di sini, mungkin dia bisa melanjutkan kenaikannya dia. Nah, mungkin dengan adanya si double bottom, ini double bottom dan di sini juga double bottom, mungkin ada potensinya di sana dia akan membentuk sebuah reversal. Nah, kalau kita lihat juga di sini nanti misalkan dia malah jebol break area test di sini, maka kita bisa menunggunya di area support ini. Simple itu. Nah, cuman yang menjadi titik interest saya adalah ini dia benar-benar korektif, penurunan yang sangat korektif, dan kita bisa menunggu dia di area ini. Nah, kalau dari daily kemarin bearish candle-nya cukup strong. Dan kalau kita lihat di 1 jam, kalau teman-teman mau ngambil sell lalu teman-teman ngambil buy, itu bisa aja, tinggal nunggu dia flagnya jadi, entah dia membentuk penan atau dia membentuk flag seperti ini. Tinggal nunggu flag ini jadi baru kita bisa ngambil sellnya si GBP GPY. Nah, di sini clear bearish candle menguasai, yang awalnya bullish tiba-tiba langsung ada tekanan bearish yang cukup strong di sini. Oke, mungkin ada yang mau request pair lagi sebelum saya akhiri? Ada yang mau di forecast? Audi CHF, Coach. Audi Swiss franc. Nah, Audi Swiss franc ini juga cukup bagus. Kalau kita lihat dari daily time frame di sini, Audi Swiss franc seharusnya dia nggak menjebol area support. Cuman di sini ada channel juga. Kita bisa update. Jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Dan kalau kita lihat dari struktur candlestick,
bearishnya lebih dominan ya di sini. Candle bearish lebih strong. Di sini dia breakout flag, break and retest, continuation, breakout trend line. Dan kalau dari 4 jam, di sini ada sebuah potensi dia menjadi channel. Cuman dari strukturnya yang saya lihat, Audi Swiss franc ini masih bisa melanjutkan penurunan. Ini dia udah membentuk impulse, correction, continuation, correction, bisa jadi continuation, dan bisa jadi ini juga menjadi higher low. Dia bullish lagi sekali, sehingga di sini dia membentuk inverted head and shoulder ketika dia mau bullish. Nah, simpelnya begini. Kalau kita mau melawan arah, kita akan ngelihat struktur yang strong itu di mana gitu. Dan kalau kita lihat di sini dia lebih dominan ke bearish. Ini seperti break and retest. Dan kalau kita lihat di daily time frame, di mana aja dia memiliki area. Nah, di sini ada satu support. Dan ini juga bisa kita lihat dia stuck di area support. Di support ini dia nggak bisa jebol, mantul, dan potensinya ini bisa menjadi break and retest untuk dia melanjutkan penurunan ke area support ini, support terdekatnya dia. Oke, coba kita lihat di weekly. Weekly time frame ini, kalau kita lihat versi weekly time frame, dia udah ketahan di 618 dari versi weekly time frame. Lalu di sini ada sebuah channel dan trend line yang sudah dijebol. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, ada potensinya dia bullish. Ini juga ada area di sini, area yang cukup strong. Berarti kalau dari weekly time frame ini bisa menjadi higher low dari Audi Swiss franc. Kalau dari daily time frame, daily time frame dia seperti ini. Udah ada rejection di sini, cuman dia butuh sebuah confirm. Kalau memang ini menjadi higher low di versi weekly, harusnya dia bisa jebol di level 0.67 ini. Dia jebol sana. Harusnya dia bisa jebol itu dan bentuk inverted head and shoulder. Baru kemungkinan untuk long termnya dia bakalan melanjutkan kenaikannya dia. Nah, cuman kalau dari 1 jam time frame, di sini masih berpotensi dia itu turun lagi sekali, entah dia akan membentuk double bottom atau dia seperti skenario bearish yang kita tadi buat. Nah, kesimpulannya adalah kita hanya butuh menunggu confirm pada time frame 4 jam. Apakah di sini dia akan menjadi bearish flag atau di time frame 4 jam ini adalah sebuah potensi dia menjadi higher low untuk melanjutkan naik ke area ini, sehingga dia bisa berindikasi menjadi inverted head and shoulder. Jadi dengan adanya sebuah konfirmasi, maka kita akan mendapatkan kemana arah tren ini. Cuman kalau dari sini yang saya lihat masih dalam impulse, correction, bisa jadi continuation gitu. Ya mungkin kayak gitu. Gimana? Siapa tadi yang request tuh? Coach Bewo ya? Iya coach. Same view berarti. Oke. Itu udah cukup panjang banget ini video yang saya record. Mungkin saya akhiri dulu yang saya record ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga forecast ini atau insight ini bisa memberikan kalian insight dalam melihat market di minggu depan. Oke, see you guys. Thank you coach.